Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang resume yang sudah saya buat berdasarkan jurnal yang berjudul Pengaruh COVID-19 terhadap Kesehatan Mental dan Kecenderungan Psikosomatis Masyarakat di Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Farel Arifin Rias dan ini merupakan dosen pengampu saya pada mata kuliah Metodologi Penelitian, yaitu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah. Lalu berikut ada daftar isi dari presentasi yang telah saya buat, yaitu terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, isi, metode penelitian, dan hasil. Nah, semenjak dilaporkannya banyak orang yang menderita penyakit mirip pneumonia, demam, dan paru-paru yang tidak normal di Wuhan, Cina, masyarakat mulai panik karena tidak mengetahui apa penyakit tersebut. Saat ini virus tersebut sudah tersebar keluar dari negara Cina kepada kurang lebih 200 negara lainnya termasuk Indonesia. Tingginya kasus individu yang terkena virus COVID-19 yang tercatat di Indonesia sebesar kurang lebih 280.000 kasus menjadi sorotan utama dari media sosial saat ini. Keadaan ini membuat masyarakat merasa cemas dan banyak menimbulkan respon negatif seperti terobsesi untuk menimbun alat kesehatan hingga dapat berdampak terhadap mental dan secara psikosomatis. Lalu untuk tinjauan pustakanya sendiri itu, COVID-19 adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019 yang merupakan jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV, yang juga sering disebut virus corona. Penyakit ini adalah penyakit yang menyerang imunitas tubuh dan sistem pernapasan yang dapat berujung sampai kematian. Selain itu, psikosomatis berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche dan soma yang berarti jiwa dan badan, menurut Atkinson 1999. Menurut Kartini Kartono, pada tahun 1986 mendefinisikan bahwa psikosomatis adalah bentuk macam-macam penyakit fisik yang ditimbulkan oleh konflik psikis dan kecemasan yang kronis. Lalu di sini saya akan menjelaskan isi dari resume yang telah saya buat. Yang pertama itu ada penyebab tingginya angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia. Yang pertama itu ada faktor individu. Nah, faktor ini meliputi usia. Secara biologis, penduduk lansia akan mengalami proses penuaan yang ditandai dengan menurunnya daya tahan fisik. Hal ini dapat menyebabkan tubuh lebih rentan terhadap penyakit tertentu. Nah, di Indonesia sendiri, data yang tercatat dalam laman kawal COVID-19 menunjukkan bahwa sebanyak 40% korban yang meninggal itu berusia lebih dari 60 tahun, sementara 50%-nya terdapat di rentang umur 50 sampai dengan 59 tahun. Lalu yang kedua itu dari riwayat penyakit. World Health Organization mencantumkan bahwa penyakit asma bersama dengan diabetes serta penyakit jantung sebagai kondisi yang membuat seseorang lebih rentan menjadi sakit parah akibat coronavirus. Lalu yang ketiga itu ada kurangnya kesadaran masyarakat. Nah, masyarakat masih belum sadar terhadap apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan untuk pencegahan coronavirus ini. World Health Organization menganjurkan masyarakat untuk menjaga jarak aman dengan orang lain melalui physical distancing. Nah, pada saat physical distancing, masyarakat dianjurkan untuk tidak berpergian ke tempat ramai, seperti pusat perbelanjaan, restoran, pasar, dan pusat olahraga. Lalu yang keempat itu adalah fasilitas kesehatan yang kurang memadai. Nah, rumah sakit yang telah ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan bagi pasien COVID-19 itu harus memenuhi fasilitas seperti terdapat ruang isolasi, ICU, ruang perawatan, perlengkapan yang lengkap, dan terdapat standar ukuran ventilasi. Lalu faktanya terdapat beberapa rumah sakit yang masih belum memenuhi persyaratan tersebut, seperti Rumah Sakit Umum Daerah RSUD PI Jaya. Lalu yang kelima itu ada keterlambatan pemeriksaan hasil uji swab. Nah, beberapa rumah sakit yang telah memiliki alat uji swab ini menyatakan bahwa keterlambatan pemeriksaan hasil uji swab menjadi penghambat menangani pasien yang terkena COVID-19. Lalu yang terakhir itu ada kurangnya tenaga medis. Nah, semakin hari kan semakin banyak pasien yang perlu ditangani, mengakibatkan banyaknya tenaga medis yang kelelahan serta kurangnya tenaga medis dibuktikan dengan banyaknya pihak rumah sakit yang membuka lowongan kerja kesehatan. Lalu yang kedua itu ada pengaruh tingginya tingkat kematian terhadap kesehatan mental dan kecenderungan psikosomatis. Yang pertama itu ada ketakutan dan kecemasan yang berlebihan. Nah, kecemasan sendiri menurut Linda L. Davidoff itu adalah emosi yang ditandai oleh perasaan akan bahaya dan diantisipasikan, termasuk juga ketegangan dan stres yang menghadang oleh bangkitnya syaraf simpatetik. Nah, apabila seseorang merasa kehidupan ini terancam oleh sesuatu, walaupun sesuatu tersebut tidak jelas kebenarannya, maka itu akan bisa menjadi cemas yang berlebihan. Lalu yang kedua itu ada perubahan pola tidur makan. Maksudnya itu pola tidur dan makan secara terpisah. Nah, jadi gangguan pola tidur ini dapat berupa kelelahan, mengantuk, serta tekanan darah yang tinggi. Berdampak pula secara kognitif, yaitu menurunnya motivasi, konsentrasinya menurun, dan mudah lupa. Lalu yang ketiga itu ada menimbulkan rasa bosan dan stres.
Nah, adanya tekanan dan larangan untuk berdiam di rumah itu biasanya membuat seseorang itu akan menjadi tidak betah dan merasa bosan dan stres dengan keadaan yang sekarang. Lalu yang keempat itu ada penyalahgunaan obat-obatan. Nah, tindak lanjut dari keadaan bosan dan stres tadi bisa menimbulkan cemas yang berlebihan dan dapat menyebabkan seseorang mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan. Nah, kebiasaan buruk ini harus segera dihentikan karena akan mengganggu kesehatan fisik ataupun mental seseorang. Lalu yang terakhir itu ada munculnya gangguan psikosomatis. Nah, maraknya informasi yang beredar di media sosial mengenai penderitaan virus corona terkadang membuat seseorang yang membacanya tidak nyaman. Ditambah dengan beberapa berita hoax menambah rasa cemas yang ada. Lalu metode penelitian ini yang digunakan dalam pembuatan resume ini yaitu metode literatur. Teknik pengumpulan data yaitu melakukan penggalian informasi berdasarkan beberapa sumber tertulis seperti buku, artikel, jurnal, majalah, serta dokumen sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Nah, lalu hasil dan kesimpulan yang didapatkan adalah meningkatnya jumlah kematian hari demi hari tidak hanya menimbulkan gejala dan penyakit fisik, tetapi juga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia yang di dalamnya mencakup kesehatan mental. Tekanan selama pandemi global ini berlangsung dapat menyebabkan beberapa gangguan, seperti ketakutan dan kecemasan yang berlebihan akan kecemasan diri sendiri ataupun orang lain yang dekat dengan kita, perubahan pola tidur dan pola makan, rasa tertekan dan sulit berkonsentrasi, bosan dan stres, lalu penyalahgunaan obat-obatan dan munculnya gangguan psikosomatis. Nah, di sini terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi rasa cemas dan kecenderungan psikosomatis akibat COVID-19. Yang pertama itu ada melakukan kegiatan positif yang menggunakan aktivitas fisik, seperti berolahraga ringan seperti jogging, push up, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua itu ada mengkonsumsi makanan bergizi, ya diikuti dengan mengkonsumsi vitamin setiap harinya secara rutin. Lalu yang ketiga itu ada membangun hubungan yang baik. Nah, di sini tuh kita harus meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan keluarga, sahabat, ataupun rekan kerja melalui telepon atau video call untuk menjaga silaturahmi. Dan terakhir adalah melakukan meditasi. Meditasi itu adalah teknik sederhana untuk melatih fokus pikiran dan meningkatkan rasa tenang yang umumnya dilakukan dengan kondisi duduk dan tenang. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.